Menkumham Yasona Lawli membantah keterlibatan anaknya, Yamitema Tirtajaya Lawli, dalam dugaan monopoli bisnis di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Yasona menegaskan hal ini tidak benar dan informasi ini sebelumnya muncul di media sosial dalam narasi yang beredar. Bisnis koperasi dan kantin di beberapa lapas disebut dimonopoli oleh Jira Foundation dengan perusahaannya PT Natur Palas Indonesia, di mana anak Yasona disebut menjadi chairman dan co-founder perusahaan itu. Inilah soundbite of the week. Kita pertama menyaksikan dari Yasona Lawli, Menkumham. Bohong besar itu. Berarti nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, dan nanti ada keterangan dari apanya. Itu kan si Tio kan pernah 2 kali di sana. Dia juga pernah dipakai Jira menjadi pelatih. Jadi Jira itu adalah yayasan yang membina napi, membuat barista, mengapa kulit. Jadi mereka memang ada kerjasama dengan koperasi di tempat dia itu. Dia pernah diminta pelatih, tapi karena dia melakukan pelanggaran berat, diberhentikan. Bahkan dia pernah dimasukkan ke straf sel. Jadi itu tidak benar, Pak ya? Jadi tidak benar, Pak. Nanti biar Karutan yang menjelaskan. Kok bisa kayak pelanggaran beratnya apa, Pak? Makanya heran juga saya. Tapi ada di belakang. Pak, peran anak Bapak di situ apa, Pak? Enggak ada. Ada yayasan aja, dia nggak ikut dalam. Biasalah politik. Kemudian Presiden Joko Widodo membantah ia cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik menjelang pemilihan presiden 2024. Kepala negara mengatakan pertemuan para ketum parpol di istana beberapa hari lalu sebatas berdiskusi, tetapi Presiden juga mengatakan ia bukan hanya sebagai kepala negara tapi juga pejabat politik, dan Presiden merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik. Presiden Jokowi menilai tidak ada aturan yang dilanggar. Kita saksikan pernyataan beliau berikut ini. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka, boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Pak, ketika Bapak di Labuan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo pasca pertemuan para ketum partai politik koalisi pendukung pemerintah minus Nasdem. Surya Paloh mengakui tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan di Istana Negara karena sudah membentuk koalisi sendiri dan mengusung bakal capres Anies Baswedan. Surya Paloh menilai hubungannya dengan Jokowi sedang berada di titik terendah. Setelah Bapak dan juga Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres begitu yang diusung oleh Partai Nasdem, Bapak mengakui bahwa komunikasi antara Bapak dengan Presiden Jokowi yang dulunya kabarnya sangat dekat kemudian merenggang. Iya. Oke. Itu fakta itu. Nggak bisa ditutupin itu, Nana. Jadi kalau kita bisa simpulkan, saat ini hubungan Pak Surya dengan Pak Jokowi ada di titik terendah selama Anda berdua kenal. Betul, Pak? Kalau bilang di titik terendah itu sudah bagus. Yang saya takut kalau itu masuk kategori minus. Jadi saat ini hubungannya minus? Belum. Belum. Di titik terendah? Yang saya khawatirkan. Okay. Rendah, itu bisa naik kembali. Tapi jangan minus. Sulit dia untuk bangkit kembali. Sekarang di titik terendah? Ini titik masih rendah.